Looking for a mobile? I thought perhaps... Asa, high tower FBI, hands where I can see them. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season keempat. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Aram yang saat itu sedang membersihkan dirinya di bawah shower panas yang membuatnya tenang. Tanpa Aram sadari, ternyata mantan kekasihnya yaitu Alice tiba-tiba menghampirinya, masuk ke dalam shower dan ikut membersihkan diri bersamanya. Awalnya Aram tampak terkejut dengan kehadiran Alice. Ia bahkan bertanya mengapa ia bisa masuk ke dalam padahal pintu telah terkunci. Alice menjawab, pintu apartemen Aram tak pernah terkunci, maka dari itu ia bisa masuk begitu saja. Karena ingin memastikan terlebih dahulu, sejenak Aram membalut tubuhnya dengan kain lalu memeriksa area sekitar. Dan tiba-tiba saja seorang pria bertubuh besar langsung menodongkan pisau kepadanya. Setelah sekian lama Aram tak kunjung kembali, Alice mulai khawatir kepadanya. Dan saat ia ingin memeriksa Aram, ternyata Dembe tiba-tiba muncul, meminta kepada Alice untuk tak menelepon siapapun dan membiarkan ia membawa Aram pergi. Akhirnya setelah Dembe membawa Aram pergi, Alice langsung menelepon FBI untuk meminta bantuan. Setibanya mereka di sana, Samar awalnya langsung menyalahkan Alice karena dirinya pernah menjadi agen mata-mata. Tetapi Ressler menjelaskan jika Alice adalah korban di kasus ini. Hingga akhirnya mereka semua tahu bahwa semua ini adalah ulah dari Dembe Zuma. Bahkan ketika Reddington mengetahuinya, ia sempat tak percaya. Dan inilah Dembe Zuma, blacklister nomor 10 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Saat itu pihak FBI masih mencoba menginvestigasi motif dibalik penculikan yang Dembe lakukan terhadap Aram. Awalnya Reddington tampak ragu dikarenakan Dembe tak akan pernah melakukan hal ini. Namun fakta membuktikan jika Dembe lah yang melakukannya. Lalu Reddington memberitahu ia telah mengajarkan segala hal yang dirinya ketahui kepada Dembe. Sehingga kemungkinan besar cukup sulit bagi mereka untuk menemukannya. Kini ia ingin membagi tugas kepada Satgas. Mereka akan fokus mencari keberadaan agen Aram Mojtabai. Sementara dirinya akan mencoba mencari keberadaan dari Dembe. Setelah itu Reddington mengajakin untuk ikut bersamanya. Di tengah perjalanan, Reddington menjelaskan tentang suatu perusahaan bernama Sangstrom Corporation, sebuah jalan bawah tanah yang digunakan oleh para penjahat kelas kakap. Tahun lalu, ketika putri dan cucu dari Dembe diserang oleh Matthias Solomon, ia menyuruh Dembe untuk mencari agen yang tak dikenalinya. Dengan dalih ia tak ingin keluarga Dembe berkaitan dengan bahaya yang dimilikinya. Perusahaan tersebut cukup banyak membantu para penjahat untuk keluar dari jalan sulitnya. Dan kini mereka akan berusaha untuk mencari mereka. Terlihat seorang pria yang sedang mengubur seorang jasad bernama Figman dan juga seorang wanita yang melepas pakaiannya untuk melakukan terapi bersama lebah. Di satu sisi, saat itu Dembe membawa Aram ke sebuah tempat yang cukup terpencil. Di sana Dembe membuka sebuah loker dan memberitahu Aram jika Reddington memiliki loker seperti ini di seluruh dunia. Apabila Dembe menyuruh Aram untuk meretas loker tersebut, maka ia akan secara tegas menolaknya. Tetapi ternyata Dembe justru memberitahu Aram bahwa dirinya ingin mencoba menolong Reddington. Ia ingin tahu siapa orang yang telah membobol loker tersebut. Ia tak ingin kembali ke Reddington tanpa membawa bukti yang nyata jika seseorang mencoba untuk mengincar dan mengkhianatinya. Di lokasi hitam terjadi sedikit perdebatan di antara Ressler. Cooper melawan gagasan Samar yang menolak untuk bekerja sama dengan Alice. Padahal hanya Alice lah satu-satunya jalan mereka untuk mencari dan menemukan keberadaan dari Aram. Karena tak ada jalan keluar, akhirnya Samar mau tak mau harus bekerja sama dengannya. Begitupun dengan Alice. Ia berkata jika mereka berdua menyukai pria yang sama dan kini mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkannya.
Kembali kepada Reddington yang menemui Glenn untuk memintanya mengakses sebuah CCTV yang menjadi tempat keberadaan Sangstrom Corporation. Menurut informasi yang Glenn dapatkan, dari kamera CCTV tersebut hanya terlihat sebuah mobil atas nama Chuck Shows. Lantas mereka pun langsung menghampirinya yang di sana Chuck sedang berolahraga. Terkejut dengan kehadiran orang asing membuat Chuck engap dengan beban yang harus ia tahan. Lalu Reddington menginterogasinya terkait Sangstrom Corporation. Chuck berkata jika ia tak mengenal apa itu Sangstrom Corporation hingga ia menjelaskan terdapat sebuah file berisi data pribadi milik seorang pria bernama Figman yang harus ia bunuh. Kemudian Reddington bertanya siapa orang yang telah menyewanya. Chuck menjawab seorang terapis bernama Sofia Gallup. Ia menawarkan kebebasan penjara padanya dengan syarat ia harus membunuh pria tersebut. Perlahan keburukan mulai terungkap. Sementara di situasi Dembe dan Aram terlihat penyesalan di wajah Dembe karena telah melakukan semua ini, bahkan menyakiti agen FBI. Dembe meminta maaf kepada Aram dan mempersilakannya untuk pergi. Namun ternyata Aram paham maksud dan apa yang sebenarnya ingin Dembe lakukan. Lalu ia mulai menemukan ide untuk mencari enkripsi kepemilikan dari loker tersebut. Setelah mendapat informasi dari Chuck, Reddington dan Kin semakin giat mencari benang merah di kasus tersebut hingga pada akhirnya menemukan suatu informasi mengenai seorang pria bernama Daniel Nakamoto. 13 tahun yang lalu ia pernah melakukan kejahatan dan diduga dirinya dibantu oleh Sangstrom Corporation untuk menghilang. Akhirnya, keesokan harinya Reddington menemui Daniel di sebuah museum. Ia menjelaskan jika dirinya akan dibunuh oleh salah satu pembunuh bayaran Sangstrom. Awalnya Daniel tampak tak percaya karena Sangstrom tak mungkin mengkhianatinya. Tetapi Reddington dan Kin telah tahu siapa orang yang akan membunuhnya. Sehingga tepat di hadapan Daniel, mereka menangkap seorang pria dengan kepala gundul tak gundul. But I'm willing to help you vanish again in exchange for... Buzz, I've got eyes on him. Bald, brown... You're right. The Sanctum Corporation has failed me. What do you want to know? Everything you can... Melihat Sangstrom mengkhianatinya, Daniel lantas memberi informasi kepada Reddington jika Sangstrom adalah sebuah tempat yang dimana terdapat berbagai macam koloni lebah. Tempat itu dikelola oleh Tony dan Maria Lopez. Karena merasa informasi itu telah cukup berarti baginya, Reddington berterima kasih kepada Daniel lalu ia mempersilakannya untuk pergi. Di satu sisi, akhirnya Dembe dan Aram berhasil pergi ke kantor pusat penelitian untuk mencari enkripsi kepemilikan dari setiap loker yang dimiliki oleh seseorang. Di sana Aram akhirnya berhasil melacak salah satu nama dari pemilik yang bernama Catherine Nemec. Ia tak tahu siapa orang tersebut karena tak pernah mendengar namanya. Sementara Dembe pun tak tahu secara pasti siapa orang tersebut. Tetapi belum mereka mencoba untuk mencari identitas dari Catherine Nemec, ternyata Sama dan Wrestler telah terlebih dahulu menemukan keberadaan mereka berdua yang membuat Dembe harus pergi dan Aram harus membantunya. Ketika Aram kembali ke lokasi hitam, ia menjelaskan jika Dembe tak berniat menyelakai Reddington, ia justru ingin menyelamatkannya. Hanya saja dirinya belum bisa mendapatkan bukti tersebut. Lalu Sin bergerak kepada Reddington dan Kin yang telah tiba di koloni lebah milik Tony dan Marcia Lopez. Setelah mendapat informasi dari Glenn terkait kemungkinan besar Dr. Sofia Gallup dan Maria adalah orang yang sama. Terlihat Sofia yang saat itu dikelilingi oleh lebah membuat takjub Reddington. Setelah itu mereka bertanya kepadanya terkait Sangstrom Corporation. Sofia menjelaskan awal mulanya ayahnya memiliki seorang kenalan yang membutuhkan tempat persembunyian. Hingga tak terasa ayahnya mendapat pundi-pundi uang dari tempat persembunyian tersebut dan menghilangkan identitas keluarga mereka sebagai peternak lebah. Apabila Reddington ingin mencari tahu tentang informasi tersebut, maka ia harus membuka sebuah lemari besi di basement kediamannya. Lalu Sofia menyerahkan diri begitu saja. Di lokasi hitam, Aram dan Cooper kehilangan informasi dikarenakan Catherine Nemec diduga telah hilang pada tahun 1991 dan mereka tak tahu siapa orang tersebut dan di mana keberadaannya. Sementara itu, di saat Dembe pergi ke lokasi tempat di mana Reddington menembak Kaplan, Reddington justru menemui anak dari Dembe untuk bertanya terkait keberadaan ayahnya. Isabel memberitahu Reddington jika ayahnya sering memberikan paket misterius yang diberitahu kepadanya jika situasi sedang darurat. Lalu akhirnya Reddington memutuskan untuk menelepon Dembe menggunakan telepon dari Isabel. Dembe menjelaskan jika dirinya sedang mencoba mencari bukti terkait orang yang sedang mengincar keberadaan Reddington. Namun belum lama mereka berbincang, Dembe tiba-tiba terkena tembakan panah dari sang pelacak dan sang pelacak langsung menemukan telepon tersebut.
Karena telepon terputus, Reddington langsung menelpon Aram untuk meminta bantuan kepadanya. Dan ternyata yang Reddington dapatkan justru sebuah nama dari Aram, yaitu Catherine Nemec, orang yang sangat dirinya kenali. Begitu mendengar namanya, Reddington hanya bisa terdiam. Setelah itu, ia mengajakin untuk segera pergi ke tempat di mana Dembe berada. Di tengah perjalanan, Reddington menjelaskan jika Catherine Nemec adalah nama asli dari Tuan Kaplan. Di situasi Dembe, sang pelacak memberitahu jika dirinya telah mendapatkan informasi terkait seorang pria berbadan besar serta bertopi yang mencoba untuk mengincar Kate atau Kaplan. Ketika pelacak itu hendak membunuh Dembe, ternyata Dembe berhasil membalikan keadaan dan langsung menusuknya. It's on your machine. There's something you ought to know. Setelah itu Dembe beralih hingga akhirnya ia bertemu dengan Reddington. Lantas Dembe langsung diminta untuk membawa ke rumah sakit. Sementara Reddington berhasil menangkap pelacak tersebut melalui rencana cerdik antara dirinya dengan Buzz. This is all too exposed. Saat interogasi, pelacak memberitahu jika perkataan Kate kepadanya benar adanya bahwa Reddington adalah seorang pria yang tak kenal ampun. Reddington meminta kepada pelacak untuk menelpon Kaplan dan memberitahu keberadaannya. Namun ketika Reddington menelpon ponsel milik Kaplan, ternyata ponsel itu telah tersambung dengan sebuah bom yang terpasang di bawah papan. Beruntung, Reddington menyadari hal tersebut terlebih dahulu sehingga ia langsung mengajak Buzz untuk pergi dan tak lama kemudian tempat tersebut pun meledak. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kaplan yang mendapat rekaman suara dari pelacak jika pertarungannya telah dimulai. Ia masih ingat perkataan Kaplan apabila Reddington mengetahui dirinya masih hidup, maka ia akan segera mengejarnya. Di episode 17 kali ini kita akan berputar pada puluhan tahun lalu tentang bagaimana Tuan Kaplan bisa terikat dengan Elizabeth Kane maupun Raymond Reddington. Scene dibuka pada tahun 1962, di mana saat itu Kaplan yang masih kecil melihat ibunya yang telah tewas terbungkus oleh sebuah peti mati yang sangat cantik. Ayahnya meminta kepada Kaplan untuk tetap tegar dan juga semangat dalam menjalani hidupnya. Kembali ke masa lalu, Kaplan tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas. Ia pertama kali mendaftarkan dirinya untuk bekerja sebagai pengasuh di kediaman dari Ibu Elizabeth Kane atau Katarina Rostova. Saat Katarina melihat data pribadi milik Kaplan, ia cukup terkesan dengan kemampuan berbahasa yang ia miliki. Dirinya bisa berbahasa Prancis, Italia, Jerman, Inggris, bahkan Rusia. Lalu Katarina memberikan beberapa peraturan kepada Kaplan yang dimana ia hanya akan bekerja untuk menjaga Masha atau Kane ketika Katarina sedang bekerja. Ia juga harus melihat bagaimana dirinya memandikan Masha, mendandaninya, serta menyuapinya makanan. Hari demi hari, Kaplan semakin paham dengan pekerjaan yang harus ia lakukan. Hingga suatu hari dirinya melihat Katarina yang bertarung bersama seorang pria yang berusaha menyelinap ke dalam rumah mereka. Dengan tragisnya, Kaplan melihat Katarina yang membunuh pria tersebut dengan cara menyayat lehernya. Namun bukannya ketakutan, Kaplan justru menyuruh Katarina untuk beristirahat dan ia akan membersihkan semuanya. Keesokan harinya, Katarina penasaran dengan bagaimana bisa Kaplan membersihkan jasad tersebut dengan sangat bersih. Ia menjelaskan jika dirinya membungkus jasad tersebut menggunakan plastik dan menguburkannya di taman tulip untuk mempercepat proses pembusukan. Mendengar penjelasan dari Kaplan membuat Katarina semakin terkesan dengan caranya bekerja. Namun semakin Kaplan dekat dengan keluarga Katarina, semakin dirinya juga tahu bagaimana keburukan di dalamnya. Suatu hari ketika Kaplan sedang mengasuh Masha di suatu taman, ia melihat Katarina sedang berselingkuh di dalam mobil bersama seorang pria. Karena merasa mengganggu, Kaplan lantas pergi meninggalkan mereka berdua. Dan pada saat malam hari, Katarina menghampirinya untuk menjelaskan apa yang tadi Kaplan lihat. Ia menjelaskan jika orang tersebut adalah orang Amerika dan telah menikah. Ia tahu itu adalah sebuah kesalahan, tetapi cinta sangatlah buta, sulit untuk dihentikan.
Setelah mengetahui perselingkuhan di antara Katarina dengan orang Amerika itu, masalah semakin menjadi-jadi dan puncaknya adalah ketika Masha diculik oleh orang Amerika tersebut. Ia menjelaskan jika orang Amerika itu menganggap Masha adalah anaknya dan ia akan mencoba untuk mencari cara agar membawa kembali Masha ke pangkuannya. Di masa sekarang, Kaplan semakin mematangkan rencananya dengan mengubah total kamar motel yang ia jadikan sebagai tempat menginapnya. Kembali ke masa lalu, pada akhirnya Katarina berhasil membawa kembali Masha ke pangkuannya. Namun ia sadar keberadaan Masha akan selalu mengundang banyak masalah, sehingga ia akan pergi terlebih dahulu menjauhi mereka berdua. Setelah beberapa minggu Katarina menghilang, Kaplan mendapat telepon darinya yang menginformasikan jika pihak Rusia serta Amerika ternyata telah menganggapnya sebagai pengkhianat. Dan ia meminta kepada Kaplan untuk menitipkan Masha kepada seorang pria bernama Shamil Hoan yang beralamat tinggal di Kearney, Amerika. Awalnya Kaplan menolak karena ia merasa dirinya mampu menjaga Masha, tetapi Katarina meminta kepadanya untuk kabur bersembunyi serta menitipkannya kepada orang yang ia percayai. Saat pertemuan pertama mereka, Sam sempat menolak karena ia tak mungkin bisa merawat seorang anak kecil sendirian. Sayangnya tak ada jalan keluar lagi. Katarina sendirilah yang meminta ini semua sehingga mau tak mau Sam menerima Masha sebagai anaknya. Lalu Kate mendapat telepon kembali dari Katarina yang memintanya untuk pergi karena ia tak akan pernah kembali menemui Masha maupun dirinya. Mendengar informasi tersebut tentu membuat Kate sedih karena ia telah merasa Katarina dan Masha adalah seorang keluarganya. Setelah perpisahan tersebut, Kate mulai merasa menyendiri. Ia pergi ke sebuah bar untuk bersantai sejenak. Di sana ia melihat berita yang menampilkan Katarina sebagai orang yang sedang dicari karena menghilang. Kemudian tiba-tiba seorang wanita datang menghampirinya, menyapa Kate dan berkenalan. Wanita itu mengaku dirinya bernama Annie Kaplan. Inilah asal muasal mengapa Kate mengubah namanya menjadi Tuan Kaplan. Pertemuan mereka justru membuat hubungan Kate dengan Annie semakin dekat. Annie juga menceritakan tempat dirinya bekerja di Amarillo, sebuah usaha yang dimiliki oleh Little Nikos. Suatu hari ketika Kate menghampiri tempat kerja Annie, mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang memegang senjata. Dirinya mengaku ingin mencari keberadaan Nikos yang telah membunuh saudaranya. Namun saat Annie hendak mencoba menghadangnya, ternyata pria tersebut menembakkan peluru tepat ke arah area dada milik Annie. Begitu pula dengan Kaplan yang terkena tembakan di area kepalanya. Saat itu Kate mencoba untuk bangkit dan membawa Annie ke rumah sakit. Tetapi ia tak kuat menahan rasa sakitnya sehingga mereka berdua terkapar tak sadarkan diri di depan toko. Ketika Kate terbangun, dirinya telah koma cukup lama sekitar 3 mingguan. Dan ketika dirinya terbangun, ia mendapat kabar bahwa Annie telah tewas sebelum ambulans tiba. Hal tersebut merupakan patah hati kedua kalinya bagi Kate setelah ditinggalkan oleh Katarina. Dan saat Kate mulai menjalani kehidupannya sehari-hari, ia dihampiri oleh Sam yang memberitahu jika seseorang baru saja mengutusnya untuk bertemu dengan Kate, yaitu Raymond Reddington. Sam membawa informasi kepadanya bahwa Reddington sangat ingin bertemu dengan Kate. Saat mendengar nama tersebut, Kate masih ingat Reddington adalah orang Amerika yang telah menghancurkan keluarga dari Katarina. Tetapi Sam menegaskan Reddington memiliki ide yang lebih baik untuk melindungi Masha Rostova. Dan disinilah perubahan nama terjadi ketika mereka mengusulkan nama Masha Rostova diganti menjadi Elizabeth Keene. Reddington menjelaskan ia ingin Kate bergabung bersamanya ke dalam kejahatan kriminal terorganisir demi melindungi nama serta keselamatan Keene. Awalnya sempat terjadi penolakan, namun pada akhirnya mau tak mau demi kebaikan bersama, Kate secara resmi bergabung bersama ke dalam tim yang dipimpin oleh Reddington. Setelah bertahun-tahun bekerja sama dengannya, hari itu adalah hari di mana Reddington akan menjalankan sebuah rencana yang sangat besar dalam kehidupannya, yaitu menyerahkan diri kepada tim FBI. Kate sempat memberi nasihat kepada Reddington jika apa yang ia lakukan justru akan semakin membahayakan Elizabeth Keene. Terlebih kini ia telah bahagia bersama pilihannya, yaitu Tom Keene. Namun Reddington memiliki rencana yang jauh lebih baik, sehingga saat itu ia bersama rekannya duduk di kantor FBI dan menyerahkan dirinya sendiri. Lalu scene bergerak kepada Kaplan yang mendapat telepon dari Reddington. Kaplan memberitahu Reddington bahwa sebenarnya ia sempat mencoba untuk memberitahu salah satu pengikut setianya untuk pergi menjauh dari kehidupannya. Namun karena ia terlalu setia, sehingga Dembe mendapat balasan yang cukup setimpal. Setelah itu Kaplan mulai memberikan ultimatum ancaman ketika ia akan
akan mencoba untuk menjatuhkan Reddington dengan rencananya sendiri, yang dimana ia akan membawa kembali setiap mayat dari musuh maupun rekan Reddington yang telah tewas, yang tentunya akan membuat Reddington sangat sibuk sekali. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan puluhan mayat terkumpul di sebuah hangar es. Di episode 18, kali ini scene dibuka oleh seorang wanita yang terlihat depresi di sebuah bar. Karena merasa kasihan dengannya, seorang pria lantas meminta kepada pelayan untuk memasukkan tagihan wanita tersebut ke dalam billnya. Ternyata wanita itu menyadari apa yang pria tersebut katakan. Kemudian mereka berdua berkenalan. Wanita itu mengaku sebagai Philomena, sedangkan pria tersebut mengaku sebagai Joe. Tak membutuhkan waktu lama bagi mereka berdua untuk bercumbu di dalam mobil milik Joe. Tetapi ketika adegan sedang berlangsung, Philomena merasa tak nyaman berada di dalam mobil. Dan ketika mereka sedang berhenti, Philomena tiba-tiba mengeluarkan senjata pengejut listrik yang membuat Joe tak sadarkan diri. Ketika Joe tersadar, ia telah berada di suatu tempat dan dihadapkan dengan kaplan yang berkata jika berita kematian tentangnya terlalu dilebih-lebihkan. Dan inilah Philomena, blacklister nomor 61 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Reddington yang merasa penasaran dengan apa yang terjadi pada Kaplan setelah ia menembaknya. Di hutan tersebut, ia menemukan sebuah rekaman yang memperlihatkan sebuah truk berwarna biru yang diduga menjadi tumpangan bagi Kaplan untuk kabur. Sementara itu, di lokasi hitam, Kin mulai menjelaskan terkait Kaplan kepada rekan-rekannya yang dahulu bertugas sebagai pembersih bagi Reddington. Tetapi tak lama kemudian, Cynthia Panabaker datang untuk bertanya tentang mengapa di sebuah hangar es terdapat 86 mayat yang diduga adalah korban dari Reddington. Cooper mencoba untuk menenangkannya. Mereka akan berusaha untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam hangar terlihat seorang detektif bernama Gale yang menggelengkan kepalanya karena tak menyangka akan ada orang yang niat sekali mengumpulkan kembali 86 mayat di dalam satu ruangan. Kembali kepada Reddington yang akhirnya berhasil menemukan pengemudi dari truk tersebut. Di sana ia mengaku jika Kaplan adalah bibinya. Pengemudi truk itu berkata bahwa ketika ia melihat Kaplan, dirinya baik-baik saja dan ia mengantarkannya ke sebuah motel. Setelah mendapatkan informasi, Reddington lantas langsung bergerak ke dalam motel tersebut. Di sana resepsionis mengaku Kaplan menggunakan nama Sheila untuk menyewa kamar nomor 4. Saat Reddington sedang memeriksa kamar motel yang disewa oleh Kaplan, ia mendapat telepon dari Marvin Gerard yang memberikan informasi kepadanya jika Perakio baru saja tertangkap oleh kepolisian lengkap beserta perincian keuangan yang berkaitan dengannya. Kini Reddington paham dengan apa yang akan Kaplan lakukan sehingga ia meminta kepada Marvin untuk segera kabur sejauh mungkin. Setelah itu, ia menemukan sebuah rekaman suara di balik saluran udara. Isi rekaman tersebut adalah sebuah perkenalan dari seorang wanita yang ingin dipanggil sebagai Philomena. Reddington tahu siapa wanita tersebut, maka dari itu ia menghampiri lokasi hitam untuk menjelaskan bahwa Philomena adalah seorang wanita cerdik yang disewa untuk mendekati target dengan cara yang tak biasa, yaitu mencoba dekat agar seperti kerabat. Saat Reddington sedang menjelaskan, Aram tiba-tiba menyalanya. Menurut informasi yang ia dengar, Reddington berusaha menembak Kaplan karena telah mencoba untuk memisahkan dirinya dengan kehidupan Kin. Reddington tak mengelak hal itu, ia mengakuinya. Namun ia ingin Satgas fokus terlebih dahulu kepada Philomena. Hal yang paling mematikan darinya adalah kesabarannya. Ia bisa berbulan-bulan menunggu momen untuk mendekati targetnya, sama seperti apa yang ia lakukan kepada akuntannya yang bernama Perakio. Dan Reddington menyarankan Satgas untuk memulai mencari keberadaan dari Perakio dari bar terakhir yang ia hampiri. Sementara itu, di hangar es tempat 86 mayat terkumpul, Gale ternyata adalah rekan dari wrestler. Ia ingin wrestler bergabung bersamanya untuk menangkap penjahat yang pernah mereka berdua usahakan untuk tangkap. Lalu Gale memperlihatkan beberapa mayat terkenal. Salah satunya adalah Diane Fowler. Dengan DNA yang mereka kantongi, ia yakin mereka bisa menangkap Reddington secepat mungkin. Tetapi terlihat keraguan dari wrestler yang belum percaya jika mayat itu adalah mayat dari Diane Fowler. Di tengah perjalanan antara Reddington dengan Kin, saat itu Kin mau membantu Reddington untuk menghentikan setiap rencana yang akan Kaplan lakukan dengan syarat ia takkan menyakitinya. Reddington pun setuju dan ketika Kin tiba di apartemennya, ternyata di sana telah terlihat Kaplan terduduk sedang menggendong Agnes sembari mengucap kata yang tak asing bagi Kin. Memang, kata itu tak asing baginya karena Kaplan sering mengucapkan kata tersebut kepada Kin saat ia masih kecil. Tanpa Kin sadari ketika dirinya masih kecil, Kaplan dan dirinya sangatlah dekat. Kin mengingatnya sebagai nama dari Katya. Kemudian
Kemudian Kaplan memberi saran kepada Kin untuk segera menjauh dari Reddington. Setelah itu ia pergi begitu saja. Kemudian Sin bergerak kepada Philomena yang saat itu mendapat telepon dari orang yang telah menabraknya. Ia memberitahu jika dirinya bisa membantu Philomena untuk menangani luka yang dialaminya. Tetapi ternyata Philomena menolak karena ia merasa baik-baik saja. Lalu penabrak itu menawarkan bantuan lain seperti uang dan tiba-tiba saja Philomena menangis. Tiba-tiba ia bercerita jika dirinya terlibat permasalahan dengan mantan suaminya perihal hak asuh. Itulah mengapa dirinya sangat giat untuk berusaha bekerja sepenuh hati dan meminta kepada penabrak tersebut untuk tak memperdulikan masalah ini. Kemudian Philomena menutup teleponnya begitu saja dan kembali melakukan gerakan yoga. Di lokasi hitam, akhirnya Kin memberitahu jika ia baru saja bertemu dengan Kaplan yang berada di apartemennya untuk menyatakan diri jika ia sangat ingin menembak kepala dari Reddington. Kini mereka perlahan mengetahui motif di balik Kaplan melakukan semua ini. Dan kebetulan di waktu yang sama, Aram baru saja menemukan lokasi tempat keberadaan dari Philomena yang berada di sebuah gedung konstruksi di Annapolis. Sementara itu, Dembe yang masih dirawat tiba-tiba dihampiri oleh Reddington yang membawakannya sebuah hadiah. Awalnya Dembe kira Reddington memberikan sepasang sepatu, tetapi Reddington meminta Dembe untuk tak membukanya terlebih dahulu karena itu adalah hadiah perpisahan. Lalu Reddington terduduk dan mulai berbicara bahwa kebanyakan rekan-rekannya dibantu oleh dirinya selalu merasa harus membalas hutang budi atas setiap kebaikan yang ia lakukan. Padahal faktanya tidak. Ia selalu merasa bersalah ketika orang-orang harus melakukan kebaikan kepadanya, termasuk Dembe. Apa yang Dembe lakukan tak bisa dibalas dengan kata maaf dan terima kasih saja. Dan ia berharap suatu saat Dembe bisa menjadi orang yang bebas dan bersahabat baik dengannya sebagai kelompok, bukan mitra. Ketika Samar dan Kin telah tiba di tempat Philomena berada, mereka tak menemukan dirinya sama sekali. Justru yang Samar temukan adalah sebuah nama dari seorang wanita yang bernama Alexa Face. Di satu sisi, Ressler kembali bertemu dengan Gale yang memperlihatkan rekonstruksi dari pembunuhan terhadap Diane Fowler. Sebenarnya Gale ingin memberitahu Ressler bahwa mereka akan segera mencari bukti untuk menangkap Reddington. Tetapi ia ingin memperlihatkan kepadanya jika mereka semakin dekat dengan Reddington. Dilihat dari sidik jari DNA yang berhasil ditemukan, sofa yang menjadi tempat duduk Fowler sebelum dibunuh, semua itu bisa mereka dapatkan untuk menemukan keberadaannya. Kembali kepada penabrak, karena masih dihantui rasa bersalah, ia memutuskan untuk menghampiri Philomena di tempat kerjanya. Tanpa maksud untuk menguntitnya, penabrak itu tahu rasanya bagaimana menjadi seorang single parents yang bekerja sembari mengurus anaknya sendiri. Philomena menjelaskan jika ia bekerja agar hakim mengetahui dirinya memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, dirinya akan kembali berkuliah setelah semua permasalahannya selesai. Mendengar penjelasan itu, penabrak tersebut tiba-tiba menawarkan diri untuk membantunya. Ia memiliki saudara yang kebetulan adalah seorang pengacara dan tentu saja hal itu diterima baik oleh Philomena. Pencarian masih berlanjut. Para agen FBI masih belum menyerah untuk mencari apa yang sebenarnya Philomena ingin lakukan. Samar menduga jika Philomena berusaha untuk mengincar Reddington, namun ternyata apa yang Kin temukan bertolak belakangan. Sebenarnya Philomena mengincar Alexa Face yang merupakan adik kandung dari Marvin Gerard, pengacara Reddington. Lantas Kin dan para agen FBI dengan segera pergi ke tempat diaman Alexa. Sebelum itu ia menelpon Reddington untuk memberitahunya jika target dari Philomena yang selanjutnya adalah Marvin Gerard. Reddington harus segera menelpon Marvin terlebih dahulu untuk memberitahunya. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Marvin telah berbicara dengan Philomena dan saat Reddington menelponnya, Philomena langsung menodongkan senjata kepadanya dan meminta Marvin untuk menutup teleponnya. Marvin tak menyalahkan adiknya atas semua apa yang terjadi karena Philomena adalah seorang profesional. Lalu Philomena menyuruh Marvin untuk menyetrum dirinya sendiri. Hold it to your neck. Beruntungnya, meskipun Marvin berhasil diculik, Ara menemukan fakta jika ternyata mobil disewanya dirakit agar bisa dilacak, sehingga mereka dengan mudahnya menangkap Philomena yang saat itu berusaha untuk kabur. There's no one there. On your knees. Gerard,
Tetapi ternyata Marvin telah terlebih dahulu diberikan kepada Kaplan yang saat itu sedang berada di suatu ruangan. Akhirnya Philomena langsung diinterogasi oleh Kin. Kin bertanya terkait keberadaan dari Kaplan dan bagaimana cara untuk menemukannya. Philomena menjawab ia tak tahu. Lalu Kin memberitahunya dirinya sangat mengenali Kaplan karena ia adalah pengasuhnya ketika dirinya masih kecil. Sementara itu Kaplan meminta kepada Marvin untuk segera pergi dan menjauh dari Reddington. Karena dirinya telah dijebak sejak Reddington meminta FBI untuk mengeluarkannya dari penjara 1 minggu sebelum pembebasan bersyaratnya keluar. Terlihat Marvin yang begitu setia menolak permintaan dari Kaplan karena apa yang ia berikan kepada Reddington sangat setimpal dengan apa yang diterimanya. Karena Marvin masih keras kepala, Kaplan meminta kepada anak buahnya untuk menutup kembali kepalanya. Di lokasi hitam, akhirnya Kin berhasil mendapatkan informasi. Ia menghampiri Reddington dan Cooper yang sedang berbincang untuk memberitahu bahwa Kaplan kini sedang menuju ke dalam Wina. Lalu Kin bertanya bagaimana caranya Reddington menghapus sidik jari dari pembunuhan Diane Fowler. Reddington kebingungan ketika ditanya seperti itu karena ia merasa tak pernah melakukannya. Di hangar es terlihat Gale yang kebingungan karena Reddington berhasil menyogok agen lain untuk menghapus jejaknya. Kini satu-satunya jalan yang Gale sarankan adalah mereka harus menyelidiki Elizabeth King. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Samar yang berhasil mendapat beasiswa dari sebuah universitas ternama atas bantuan dari Aram yang memberi pernyataan meyakinkan bagi pengurus universitas agar mau menerima Samar. Ketika Reddington hendak pergi ke lokasi hitam, ternyata Dembe telah siap untuk menjemputnya, mencari keberadaan Kaplan yang telah mengkhianati mereka berdua. Sementara itu, Marvin Gerard akhirnya tertangkap polisi setelah ia terlihat terikat di sebuah bahu jalanan dan Kaplan yang sedang pergi menuju Wina. Dan episode 18 di season 4 pun berakhir di sini. Di episode 19 kali ini scene dibuka oleh seorang pasien bernama Morgan yang terlihat sedang dipasangi sebuah alat di area kepalanya. Tak lama setelah dirinya tersadarkan diri, dokter tiba-tiba menyapa dan meminta Morgan untuk menjelaskan tentang apa yang telah terjadi kepada seorang pria bernama Druki. Awalnya Morgan tak mau menjawab, lalu ia diberi beberapa foto terkait pembunuhan terhadap Druki dan disitulah ia baru tersadar jika dokter tersebut bekerja sama untuk pembunuh dari Druki. Kini dokter tersebut akan menghapus setiap memori yang diingat oleh Morgan agar menghilangkan jejak bukti dari pembunuhan tersebut. Setelah dokter tersebut menyerahkan pembedahan tersebut kepada susternya, ia tiba-tiba melihat Kaplan yang menghampirinya. Kaplan menyapa dokter tersebut sebagai Dr. Krylov dan ia mengenalnya dari salah satu teman terdekat. Kunjungan Kaplan kali ini adalah ia ingin mengajak Dr. Krylov untuk bekerja sama. Dan inilah Bogdan Krylov, blacklister nomor 29 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Masih dalam pertemuan di antara wrestler dengan Gale, ia tiba-tiba mendapat telepon dari seorang agen bernama Bell yang memberitahunya jika ia baru saja mendapat kasus yang cukup membuatnya sangat gila. Bagaimana tidak, seorang saksi tiba-tiba mendatangi mereka dan memberitahu jika dirinya melihat pemindahan jasad yang diduga adalah jasad dari Reverend Rikes. Mendengar hal tersebut membuat wrestler langsung bergerak dengan cepat untuk menghampiri saksi yang berkata demikian. Di satu sisi, Kin menghampiri Reddington yang sedang melihat beberapa vinyl kesukaannya. Setelah itu ia menjelaskan jika dirinya baru saja mendapatkan foto terbaru dari Kaplan yang bertemu dengan Dr. Bogdan Krylov, ahli dalam penghapusan memori. Itulah mengapa Kaplan mengenalnya, karena Krylov juga yang menghapus memori masa kelam dari Kin sewaktu ia masih kecil. Kini yang harus pihak FBI awasi adalah pergerakan darinya, karena Krylov akan bekerja sama dengan Kaplan untuk merencanakan sesuatu yang sangat besar. Akhirnya Kin membawa kasus itu ke meja lokasi hitam. Di sana ia menjelaskan jika Krylov baru saja turun dari bandara JFK 4 jam yang lalu. Awalnya Ara meyakinkan Kin apakah ia ingin melanjutkan kasus ini. Karena terakhir kali mereka berurusan dengan ahli penghapusan memori, situasi tak baik-baik saja. Kin menenangkan rekan-rekannya bahwa mereka akan segera menangkap Krylov. Lalu Cooper menyuruh wrestler dan Kin agar segera mencari keberadaan darinya. Tetapi ketika wrestler hendak pergi, ia tiba-tiba berkata kepada Cooper bahwa dirinya baru saja menemukan saksi baru atas kematian dari Reverend Rikes, sehingga posisi wrestler harus digantikan oleh Samar untuk menemani Kin. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah hotel, tempat di mana Krylov diduga terakhir kali terlihat. Sebenarnya saat itu resepsionis tak bisa membantu agen FBI, namun karena
Karena kecerdikan Kin yang berhasil menukarkan surat tersebut, mereka pun berhasil menemukan tempat di mana Krylov menyimpan alatnya. Dari kejauhan terlihat Krylov yang menelpon Kaplan untuk memberitahu jika mereka harus menggagalkan semua rencananya dan harus membatalkannya karena alat miliknya telah disita. Kaplan meminta kepada Krylov untuk fokus kepada rencana mereka. Ia akan mencarikan alatnya yang terbaru dengan kenalan yang dirinya miliki. Sementara itu, Ressler akhirnya bertemu dengan salah satu saksi bernama Linda. Ressler menekankan sesuatu kepadanya tentang apa yang ia lihat. Perkataan dari Linda memang membuat Ressler tak curiga sama sekali sehingga ia banyak berbincang dengannya berdua. Karena Kin telah menyelesaikan tugasnya, mereka kembali ke lokasi hitam. Di sana mereka dijelaskan oleh Aram terkait sebuah CCTV yang menangkap basah Krylov sedang melihat seorang wanita yang diduga itu adalah rekannya. Tetapi setelah diteliti lebih jauh, ternyata Kin baru tersadar bahwa orang itu adalah Selma Orchards, dokter yang juga ahli dalam bidang penghapusan memori. Dugaannya Selma bukanlah rekannya, melainkan target dari Krylov karena Selma memiliki alat yang Krylov butuhkan. Dan saat Kin mencoba untuk menelponnya, ia terlambat. Krylov telah terlebih dahulu menculik Dr. Selma Orchards. Krylov dan anak buahnya langsung mengikat Selma dan memintanya untuk segera menyertakan alat yang ia miliki. Awalnya Selma menolak, namun melihat Krylov yang memiliki senjata, ia tak bisa melakukan banyak hal. Ketika tim FBI tiba di tempat kediaman Selma, mereka telah menemukannya dalam keadaan terluka dan Krylov yang telah menghilang. Kin pun lantas langsung segera membantu menyelamatkannya. Kemudian Sin bergerak kepada Reddington yang telah tiba di kereta. Di sana ia menggiring seorang konduktor untuk memintanya menyerahkan daftar penumpang yang baru saja turun di pemberhentian. Karena Reddington tak memiliki kepentingan, tentu saja konduktor itu menolak. Namun Reddington menjelaskan jika saat dirinya masih muda, ia pernah merampok kereta ini. Dan apabila konduktor tersebut tak mau menuruti permintaannya, maka ia akan kembali mengambil uang mereka dan menghentikan kereta tersebut. Masih di lokasi yang sama, ketika Ressler sedang berbincang dengan Linda terkait apa yang ia lihat, tiba-tiba saja sebuah asap datang dan membuat Ressler seketika tak sadarkan diri, diikuti dengan Linda yang terlihat diculik oleh beberapa orang pria. Kembali kepada Reddington yang telah mendapatkan informasi dari konduktor tersebut terkait daftar penumpang. Di sana Reddington melihat salah satu nama seorang wanita yang kebetulan masih berada di dalam kereta ini. Lantas ia menghampirinya dan ternyata wanita itu tak terkejut dengan keberadaan dari Reddington karena Kaplan telah memberikan pesan kepadanya. Lalu ia memberikan sebuah ponsel yang langsung terhubung dengan Kaplan. Ia memberitahu Reddington bahwa dirinya tak perlu bersusah payah mencarinya karena ia akan pergi ke Luzerne dan Reddington tahu apa yang akan ia cari. Setelah itu telepon ditutup. Lantas dengan segera Reddington meminta bantuan kepada Kin untuk mencari daftar jasad yang dikumpulkan oleh Kaplan di hangar es. Tak membutuhkan waktu lama, Reddington berhasil mendapatkannya. Di sana ia menemukan satu nama, yaitu Hans, seorang pemuda terkenal yang pernah bermitra dengannya. Sementara Kaplan bertemu dengan ayah dari Hans yang bernama von Hauser untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya sendiri. Memang von Hauser sangat menghargai Reddington karena ia telah membantunya menghabisi pembunuh yang menghilangkan jejak anaknya. Tetapi Kaplan tahu apa yang sebenarnya terjadi karena sebenarnya Reddington lah yang membunuh Hans dan menyembunyikan jasad darinya. Di satu sisi ternyata Ressler telah dimanipulasi otaknya oleh Dr. Krylov yang disewa oleh Laurel Hitchin agar ia bisa melupakan kasus yang menjeratnya tentang pembunuhan terhadap Raven Reichs. Semua sudah terjadi. Ketika Kin menangkapnya, mereka tak bisa menemukan lokasi keberadaan dari Ressler dikarenakan ia telah berada bersama Laurel. Karena situasi semakin memburuk, Reddington dengan terpaksa harus turun tangan langsung mendatangi von Hauser untuk menjelaskan semuanya. Ketika ia berhadapan dengan Hauser, ternyata ia telah mengetahui semuanya terlebih dahulu apa yang sebenarnya Reddington lakukan terhadap Hans dan ia tak menyangka jika Reddington melakukan semua ini. Namun ketika Hauser berharap anak buahnya yang bernama Nikolaus akan membunuh Reddington, ternyata Nikolaus berkhianat. Ia menembaki anak buah dari Hauser dan meninggalkan Hauser sendirian. Lalu Reddington meminta maaf karena semua tak seharusnya berakhir seperti ini. Setelah itu ia menembak Hauser hingga ia tewas. Sementara itu Kin pada akhirnya berhasil membuat Krylov berbicara setelah ia memberikan satu lokasi terkait keberadaan dari Ressler dan Laurel yang ternyata sedang berada di kediamannya. Saat itu Laurel mencoba untuk menjebak Ressler agar ia terlihat seperti seorang penjahat sungguhan. Beruntungnya belum Ressler menembak Laurel, Kin dan rekan-rekannya datang di waktu yang tepat. Mereka menghentikan semua ini dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ressler.
Ya, wrestler telah dimanipulasi. Dimulai dari obat tramadol hingga obat bius lainnya telah disuntikan ke dalam tubuh wrestler dan apa yang selama ini ia temui adalah suatu kebohongan. Agen Bell, Linda sang saksi, semua itu adalah anak buah dari Krylov yang telah dibayar untuk membuat semua rekayasa ini. Mendengar hal tersebut, wrestler terdiam saking terkejutnya. Ia tak menyangka jika dirinya lah orang yang telah dijadikan target. Barulah setelah itu wrestler menyimpan senjatanya. Tak lama kemudian, agen FBI datang untuk menangkap wrestler atas apa yang telah ia lakukan. Di satu sisi, Reddington mulai ingin menghentikan semua apa yang telah Kaplan lakukan. Dimulai dari membunuh Hauser hingga dirinya yang akan mencari kemanapun Kaplan berada. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Keen yang memutuskan untuk menghampiri Gale di hangar es atas suruhan dari Reddington. Terlihat Gale yang sangat bersemangat untuk memperlihatkan segala hal yang berada di sana untuk semakin membuat Keen merasa bersalah. Dan episode 19 di season 4 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.